Terima kasih Anda masih di Sino Malam. KPK memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pemeriksaan selama 11 jam terkait dengan regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan membantah kedatangannya ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. Bisa pendalaman regulasi yang ada dalam proses haji. Terus ditanya itu nggak sih Pak soal penentuan kuota haji itu atas ide siapa gitu-gitu Pak? Yang kita pendalaman regulasi, apa tahapan dan ya. Pak itu Bapak udah dicegah, ada tanggapannya nggak Pak? Bapak udah dicegah ke luar negeri. Pak bener nggak? Bapak katanya udah ngebalikin uang Pak ke KPK? Enggak. Enggak Pak. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU pada 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Dugaan awal ya, terkait dengan kerugian yang sudah disampaikan, tapi nanti kalau hasil perhitungannya kan belum. Ini baru dugaan kasar saja sekitar 1 triliun. Itu siapa juru simpannya dan digunakan untuk apa saja. Nah ini juga salah satu yang sedang kita telusuri. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Sebelumnya, KPK mengungkapkan adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait dengan jual beli kuota haji. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Rencananya KPK akan segera umumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji. Bahkan juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut nama-nama tersangka sudah disiapkan dan akan segera diumumkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Nah, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri, kementerian. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tetapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut. KPK telah memeriksa sejumlah pihak termasuk ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sejumlah saksi pun telah diperiksa, salah satunya pendakwah Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dipanggil ke Istana oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan laporan terkait dengan perkembangan sejumlah isu. Selain Menteri, hadir pula Dirut Pertamina Simon Aloysius. Para menteri tiba ke Istana sekitar pukul 17.30 petang tadi. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa,
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Mereka akan memberikan laporan kepada Presiden terkait dengan isu terkini, mulai dari soal stimulus ekonomi, makan bergizi gratis, hingga kelangkaan BBM non-subsidi milik swasta. Kepada wartawan, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan siap membantu Badan Gizi Nasional terkait dengan serapan anggaran yang masih sedikit. Di sisi lain, Menkyu Purbaya mengatakan anggaran yang tidak terserap akan segera diarahkan ke pos lainnya. Sementara Mensos Saifullah mengatakan akan melaporkan pemutahiran konsolidasi data nasional untuk penyaluran bansos. Bukan negur, terus kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung. Seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Terima kasih ya. Bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan program maupun menyalurkan program. Kita ingin lewat Impres nomor 4 ini menjadi suatu langkah yang menentukan. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Pengangkatan Doni menyusul pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora. Penunjukan Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Keputusan tersebut diambil untuk mengisi posisi yang kosong setelah ditinggalkan Erick Thohir yang dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Penunjukan Doni sebagai PLT Menteri BUMN karena saat ini Doni juga bertugas sebagai COO Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN. Sehingga Presiden berharap penunjukan Doni juga akan mempercepat pembenahan di tubuh BUMN. Baik, untuk PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian BUMN untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa, Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau beliau kan memang Wakil Menteri BUMN dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan